saya yang utama, permasalahan saya dengan anak saya sendiri. Awalnya kita nggak ada masalah apa-apa, biasa. Setelah lulus SMA, saya kuliahkan dia di Jakarta. Tinggal di mana sebelumnya, Pak? Maaf. Di Jogja, sedangkan saya kerja di jasa transportasi di Jakarta. Jakarta. Saya bikin kuliah di Jakarta. Semester 1, semester 2 awalnya baik. Begitu semester 3 udah bukan kuliah kalau saya bilang. Udah hanya nongkrong di kantin, nggak pernah masuk, cuma ngumpul-ngumpulin teman-teman aja. Ya sudah, kamu gak usah kuliah. Kamu keluar kuliah, nah sekarang kamu mending kamu kerja. Walaupun kerja apa aja, biar kamu rasain bagaimana caranya cari uang. Masuklah ia di perusahaan jasa transportasi saya juga. Awal mulanya ya baik juga, tapi begitu jalan bulan kedua dan bulan ketiga, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Dapatlah komplain dari si A, dapatlah komplain dari si B bahwa anak saya ini tidak benar. Kerjanya. Pulang malam, mabok, kasih tahu, melawan, marah. Begitu terakhir saya kasih tahu, saya akan pergi ke Bandung. Itu kata dia? Nekat, mau ngapain kamu ke Bandung? Udah, gue bisa kok cari kerja di sono, gue bisa cari duit di sono. Ngomongnya gitu, gue sama bapak? Gue. Oke, silakan. Kalau memang itu keputusan kamu, anak pergi ke Bandung sebulan 2 bulan gak ada kabar, kita juga was-was. Iya, Khawatir, saya juga. Susulah saya ke Bandung. Yang saya dapetin apa? Nongkrong sama anak-anak yang ya boleh dikatakan ya udah nggak bisa dibayangin lagi deh. Ya begitu, nongkrong, mabok, main kartu. Saya kasih tahu, malah saya mau dipukul botol minuman. Itu di depan kos-kosan saya mau dipukul pakai botol minuman. Terus, lo lagi? Jalan bro. Lama lo, cepetan. Andi, Bapak cari kamu kemana-mana, ternyata kamu nongkrong di sini ya? Bapak nggak suka kamu nongkrong. Ini anak berandalan, kamu mau tahu nggak? Bapak apaan sih? Apa di sini? Dengar Bapak ngomong ya. Udah bener Papa kamu masukin kerja, kamu malah kabur. Mau jadi apa kamu di sini? Andi nggak mau, Pak. Ayo kamu pulang. Kamu itu anak paling gede, mesti jadi toladan buat adik kamu. Nggak mau, Andi nggak mau, Pak. Tadi, woi, bapak lu itu. Udah, gila lu ini. Anak gak tahu diri ya. Bener-bener Papa ajak pulang kamu buat kerja lagi. Awas kamu. Pulang saya ke Jakarta. Kerja lagi saya. Kerja. Tapi pikiran saya juga gak tenang. Biar gimana pun juga itu anak saya. Apalagi dalam kondisi seperti itu dia ya Pak ya. Jauh dari agama ya. Gak pernah. Gak pernah namanya sholat, ngaji gak pernah. Udah. Gak lama kemudian saya dapat surat dari polisi. Bahwa anak saya ketangkep. Kaget saya. Kasus apa Pak? Akhirnya saya pergilah ke Bandung lagi. Gila, kantor polisi tersebut. Papa nggak ada uang buat nebus kamu. Mau kamu paksa apapun juga, Papa nggak punya uang lagi. Dan sekarang kamu rasain sendiri. Ini akibat daripada ulah kamu sendiri. Tolong kamu rasain sendiri. Marah di situ, di kantor polisi saya dijemret, tarik di sel itu sel, jadi tarik. Dia justru marah. Marah, sampai polisi marah sama dia, tonjok semuanya, dihancurin semua di situ, ditendang-tendangin sama dia. Oke, kalau kamu memang ini angka kamu, niat kamu seperti kayak gini, jalanin. Udah, balik saya, tapi saya udah nggak mau kerja lagi. Keluarlah saya dari perusahaan jasa transportasi itu. Saya pulanglah ke Jogja. Pulang ke Jogja dulu. Pulang ke Jogja dulu, menyikapi hal-hal yang ada dulu ini bagaimana. Tapi istri saya nggak mau terima. Marah. Ini bagaimana, ini yang dua ini masalah. Biaya apa segala macam. Oke, saya bilang.
Saya balik lagi ke Jakarta, dapatlah saya kerja. Oke, sebentar Pak. Tadi anak Bapak ditahan berapa lama? Kantor polisi. Kena 3 tahun, Pak. Kena 3 tahun. Oke, sebelum kita lanjut dulu ya Pak Ustadz. Ini Pak Yanto punya masalah sama anak laki-laki yang pertama. Ini sudah masuk kategori durhaka tidak sih Pak Ustadz? Seorang anak seperti itu? Masya Allah nih Mas Farid ya. Ya. Naudzubillah min dzalik. Orang tua itu selalu mengharap anak sebagai tabungan, sebagai harapan masa depan. Tapi melihat apa yang disampaikan oleh Pak Yanto ini sangat menyakitkan. Ini sudah masuk kategori durhaka menurut saya. Karena dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa anak wala taqul lahuma uffin, membentak saja tidak boleh, berkata kasar saja tidak boleh. Ini dalam Al-Quran. Apalagi ini sampai hampir menyakiti, menentang berkelahi. Ini yang disakiti tidak hanya fisiknya menurut saya Mas Farid. Anak ini sudah menyakiti batin, perasaan, dan emosi orang tua. Dan itu yang lebih sakitnya sih. Itu lebih sakit daripada sekedar sakit fisik gitu. Nah, padahal anak itu mestinya harus hormat, harus taat. Karena istilahnya orang tua ini adalah wakil Tuhan yang ada di dunia ini. Maka sampai dikatakan ridho fi ridho waliden wa sakhatullah fi sakhati waliden. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Dari sini kita melihat bagaimana posisi orang tua di dunia ini di depan anak-anaknya. Maka sudah selayaknya seorang anak itu menghormati, taat pada orang tua. Tapi kalau sampai apa yang seperti diceritakan Pak Yanto ini Masya Allah, naudzubillah ini anak sudah kategori luar biasa menurut saya. Sudah di luar ketentuan-ketentuan, di luar, sudah sampai pada derajat durhaka sama orang tua. Nah ini Masya Allah, naudzubillah ini. Dia nggak nyangka seorang anak bisa berperilaku seperti itu. Nah iya, makanya ini saya nggak tahu apakah ada peristiwa yang monumental yang membuat anak ini berubah. Karena tadi awalnya kan ceritanya baik, ya, dikuliahkan, tapi kok tiba-tiba berubah. Apakah pernah patah hati atau pengaruh teman yang sedemikian kuat sehingga out of control, istilahnya keluar kontrol, sehingga dipengaruhi oleh teman-temannya, lingkungan mempengaruhi dia. Mempengaruhi. Oke, coba kita cari tahu lagi. Pak Yanto, sampai sekarang dia masih di penjara atau sudah keluar? Anak saya udah keluar. Yang lebih fatal lagi, pada waktu itu dia minta uang. Saya bilang saya nggak punya uang buat modal. Ada juga surat rumah. Surat rumah yang ditempatin sama semuanya ini. Emang mau kamu usaha apa? Usaha sayur-sayuran. Ya sudah. Aku sama mamah kamu ke bank, jaminin sertifikat rumah ini. Alhasil dapatlah, dikasih lah 50 juta. Aku bilang, ini jangan kamu pakai semuanya. Kamu masih punya adik. Adik kamu juga masih butuh. Ada yang butuh biaya, ada juga mungkin dia butuh modal juga. Ya bagi-bagilah. Nanti tinggal iurannya itu kamu bagi bagaimana. Besar kecilnya kamu bayar. Di tengah pasar saya ditonjok, Pak. Ditonjok, saya berantem itu udah kayak kuli pasar, saya ditonjok. Itu pisau itu panjang, Pak. Saya, kalau nggak saya kabur itu habis saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa kamu, Santi? Lagi kupas apel. Pak, gimana? Udah ke-approve belum, Pak? Ini udah di-approve, alhamdulillah. Tuh lihat. Asik kan? Iya, Pak. Mau apa nggak, Pak? Boleh. Pak, udah cair nih. Iya nih, uangnya juga udah cair tadi Bapak cek. Baguslah. Mana ATM-nya, Pak? Sini, Pak. Untuk apa? Ya ambil uang lah. Aduh, nanti Bapak kamu kasih ya separuh. Kok cuma separuh, Pak? Uang Andi kan 50 juta. Kamu juga mesti pikirin dong, adik kamu yang paling kecil. Dia kan butuh biaya buat sekolah. Ya elah, Andi kan ada bapak yang ngurusin. Bapak tahu kan, Andi tuh pinjem uang ke bank buat Andi usaha, Pak. Maksud Bapak, jangan kamu pakai dulu langsung semua. Yang ada malah habis nanti uang kamu. Andi nggak mau, cepet berikan ATM-nya. Nggak ada. Cepet, Pak. Kamu jangan maksa ya, Andi. Cepet, Pak. Jangan maksa. Bapak nyesel kalau bantu kamu kayak begini.
Kalau gitu Bapak pergi aja lah. Kak Andi,